Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak Raden Intan, siswa Raden Intan yang saya banggakan, berikut akan saya sampaikan materi tentang gambar teknik manufaktur atau GTM yang akan saya buat melalui video tutorial, dan mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan bisa mengamati dengan baik sehingga kalian bisa mengerti dan bisa mengoperasikan program ini dengan baik ketika kita nanti praktek secara langsung. Sebelumnya saya menjelaskan atau mengajarkan tentang AutoCAD 2006 karena spesifikasi komputer yang kita miliki tidak memadai untuk bisa diinstal AutoCAD 2010, karena AutoCAD 2010 menuntut spesifikasi komputer yang lebih besar pada waktu itu. Namun sekarang karena saya sudah menemukan cara untuk bisa menginstal AutoCAD 2010 di spesifikasi komputer yang lebih rendah, karena saya menilai bahwa AutoCAD 2006 sangat tidak compatible atau sangat ketinggalan untuk bisa kita pelajari karena program-programnya masih sangat manual dan tidak fleksibel kalau menurut saya, karena kita harus mengaturnya secara manual semua. Sementara di 2010 ini programnya lebih otomatis, kita memasukkan perintah atau rumus bisa langsung mengetiknya. Dan untuk materi AutoCAD 2010 demikian akan saya sampaikan. Nah, demikianlah tampilan AutoCAD 2010, layarnya berwarna hitam, dan ini adalah tampilan default atau tampilan pertama kali waktu kita membuka AutoCAD 2010. Untuk memulai menggambar, sebelumnya kita melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengaturan display atau tampilan. Untuk merubah tampilan display, kalian bisa arahkan mouse atau kursor ke arah kanan bawah di bagian sini. Di drafting dan anotasi, kalian klik, kemudian kalian klik juga AutoCAD Classic, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan kita buang dulu ini agar penempatannya lebih baik dan proporsional. Kita arahkan kursor atau mouse ke arah kiri atas di bagian sini. Kita klik bagian dimensinya atau dimension agar keluar pengaturan atau tools dimensi yang tadi kita hilangkan. Akan tampilan di sini. Dan demikianlah tampilan untuk AutoCAD versi klasiknya. Kemudian selanjutnya merubah tampilan background yang hitam ini menjadi tampilannya berwarna putih. Kenapa harus dirubah dari hitam jadi putih? Karena mengerjakan tugas atau menggambar dengan background warna putih akan bisa lebih teliti, akan kelihatan lebih terang, karena kesalahan-kesalahan ataupun mungkin ada kejanggalan-kejanggalan pada hasil gambaran kita akan lebih terlihat daripada background yang warna hitam. Untuk merubahnya, pertama kita klik kanan dulu di bagian display ini, kemudian kita klik option di bagian bawah, kemudian ada tampilan seperti ini, display, dan di bagian color atau warna ini kita klik, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ada banyak pilihan warna untuk displaynya, namun saya sarankan warna yang kita gunakan adalah warna putih, karena dengan warna putih akan semakin terang hasilnya, semakin teliti juga kita akan menggarapnya. Kemudian kita apply, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya itu adalah mengatur satuan atau satuan ukuran yang sebelumnya telah kita pelajari tentang satuan-satuan ukuran panjang, ada sentimeter, ada meter, dan lain sebagainya. Untuk sebelum kita menggambar, kita harus mengatur itu terlebih dahulu karena kita harus tahu apa yang akan kita buat. Untuk merubah satuan unit, maka pertama-tama akan kita lakukan adalah kita klik UN, kemudian kita enter, maka akan ada tampilan drawing unit seperti ini. Dan untuk satuan ukuran ada di sini. Biasa digunakan jika kalian ingin membentuk atau menggambar unit-unit part mesin,
biasa digunakan ukuran milimeter karena bagiannya kecil-kecil, dan untuk mengukur bangunan atau desain yang lebih besar seperti rumah dan lain sebagainya kita gunakan ukuran sentimeter. Dan untuk presisinya kita atur 0. Dan jika sudah, maka kita klik OK. Dan dengan catatan satuan ukuran yang kita buat di awal tidak boleh berubah sampai akhir pembuatan desain atau gambar yang kita buat. Materi yang selanjutnya adalah mengaktifkan objek snap. Objek snap di sini fungsinya adalah untuk menggabungkan dua garis atau line yang akan kita buat, atau menggabungkan dua objek menjadi satu. Kenapa kita harus mengaktifkan objek snap ini? Karena ketika kita akan menggabungkan dua garis atau dua bidang, maka hasilnya akan seperti ini ketika objek snap tidak diaktifkan maksud saya. Contoh seperti ini. Dan tidak terjadi apa-apa ketika kita membuat garis vertikal dan horizontal. Nah, jika kita ingin mengaktifkan objek snap, caranya berikut ini. Kita arahkan kursor atau mouse ke simbol di bawah ini, kita klik kanan, kemudian klik setting, maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini akan ada banyak pilihan, dan kita akan mengaktifkan semuanya dengan cara select all di sini, dan kemudian setelah ini kita klik OK. Ketika kita telah mengaktifkan objek snap di sini, maka ketika kita membuat dua garis atau dua bidang, maka akan ada tanda atau poin-poin di sini sebagai bentuk perpaduan, sebagai bentuk tanda bagi kita untuk menggabungkan dua line atau dua garis atau dua bidang. Jadi seperti ini, berbeda dengan yang tadi yang tidak ada tanda untuk penggabungan dua line atau dua objek. Kemudian adalah dimension style. Dimension style ini adalah fungsinya untuk bisa mengukur atau memberikan ukuran pada garis atau bidang yang akan kita buat, sehingga ada keterangan berapa panjang dimensi garis atau suatu bidang yang kita buat ini, ukurannya seberapa, kita akan menentukan atau kita akan tahu. Jika kita tidak mengaktifkan dimension style, dan ketika kita membuat ukuran atau garis yang begitu panjang, contohnya seperti ini, kita akan membuat garis yang panjang, arahkan mouse atau kursor ke kiri atas di bagian logo line seperti ini, kita klik kiri satu kali, kemudian kita klik juga di bagian layar atau tampilan ini, display satu kali. Dalam kondisi auto snap ini menyala, kemudian kita geser ke kanan dan kita ketikkan contoh 300, kemudian enter, dan kemudian enter sekali lagi. Dan ketika kalian semua mengalami masalah tentang garis, ternyata atau bidang atau garis yang kita buat ini lebih panjang dari tampilan atau display ini, maka kalian lakukan cara berikut. Kita ketikkan Z untuk zoom, dan kemudian ketikkan A untuk luas, kemudian enter. Maka dia akan otomatis menyesuaikan dengan lembar kerja yang kita buat. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengukur dimensinya dengan cara kita arahkan mouse atau kursor ke arah logo ini di kiri atas satu kali, dan kemudian kita arahkan mouse atau kursor ini ke ujung sebelah sini satu kali, dan kita klik di sini satu kali. Lalu kita geser ke atas dan kita klik satu kali lagi, dan tampilannya akan seperti ini. Dimensinya akan terlihat kecil karena kita belum mengatur dimension style, maka akan tampilan seperti ini, sangat kecil. Maka dari itu gunanya kita atur dimension style adalah agar membuat ukuran itu tampak lebih besar. Jadi kita bisa melihat ukuran itu dengan lebih baik dan jelas. Untuk mengatur dimension style, maka caranya berikut ini. Kita klik dimension di sini, kita arahkan ke dimension style,
maka akan ada tampilan seperti ini. Kita klik modify, kemudian kita OK, dan kemudian tampilannya akan muncul seperti ini, modify dimension style. Akan ada banyak sekali pengaturan-pengaturan di sini yang akan saya jelaskan bagaimana cara mengaturnya di materi berikutnya, karena ada banyak sekali di sini. Contoh ada teks, ada fit, ada primary unit, dan lain sebagainya. Kita OK saja untuk mengatur dimensinya. Untuk lebih jelas dan detailnya kita akan membahasnya di materi selanjutnya. Kita OK saja, maka akan ada tampilannya seperti ini. Nah, kita akan kembali pada garis yang kita buat. Kita akan mencoba mengatur atau melihat dimensinya. Setelah kita mengatur dimension style tadi, kita arahkan mouse atau kursor ke arah dimensi sini. Kita klik kanan satu kali, kita klik di bagian sini, ujung sini satu kali, kita klik di bagian ujung kanan satu kali, kemudian kita arahkan ke atas dan kita klik, maka akan terlihat lebih besar, akan lebih ketara ukuran dimensinya daripada tadi sebelum kita atur. Demikianlah sementara materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Apabila kurang paham bisa kalian ulang-ulang, karena setelah ini akan kita lanjutkan dengan latihan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.